Saya Samuel Sera Jadi Erari, notaris di Kabupaten Jayapura bersama Bapak Richard Rizambesi, akuntan publik yang menangani laporan review hasil kekayaan dari ketiga yayasan yang bergabung, yaitu Yayasan Pendidikan Teologi GKI Ishak Samuel Keine di Tanah Papua dan Yayasan Otto Geisler. Kedua yayasan ini bergabung ke dalam Yayasan Anak Sulung GKI, yaitu Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua. Jadi hari ini sesuai dengan tanggal pembuatan Bapak Domine Ishak Samuel Keine meletakkan peradaban orang Papua, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, tepat pukul 11.50 saya membacakan akta penggabungan Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua disertai dengan perubahan anggaran dasar setelah penggabungan kedua yayasan ini. Jadi prosedur penggabungan ini telah mulai dikerjakan oleh saya dan Bapak Richard ini bersama tim dari BPSDM. Inilah tim kerja yang mempersiapkan penggabungan. Kita menyiapkan dari sisi, karena penggabungan ini adalah standar ketentuan dari undang-undang yayasan, sehingga siapa yang dapat menilai harta kekayaan dari yayasan ini, tentu saja data yang telah disiapkan diserahkan kepada akuntan publik, dan Bapak Richard dan timnya mengolah data itu sehingga melahirkan hasil laporan yang nanti akan disampaikan nominalnya secara resmi, yaitu ada aset berupa kas dan aset berupa tanah dari ketiga yayasan yang akan bergabung. Aset ini sangat mencengangkan, tetapi itu menjadi catatan penting bagi JPK ke depan, bagaimana melihat ini sebagai sebuah tantangan dalam mengerjakan pelayanan pendidikan bagi kemajuan orang Papua di atas tanah ini. Mungkin dari Bapak Kodewa. Pendeta silakan. Oh, pendeta. Ya, produk dari hasil sidang sinode itu limit waktu cukup singkat sebenarnya, karena kami dari kegiatan tanggal 25 sampai 26 Juli 2024, lalu kemudian oleh Ketua Sinode saya sebut semacam fatwa begitu kepada kami. Kebetulan saya sebagai Sekretaris Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan merangkap ketua tim penyatuan yayasan. Jadi kita berlaporan saja, tim kecil, mencoba untuk kerja berkoordinasi. Tugas kami adalah menghubungkan para pihak, notaris, akuntan publik, pengurus-pengurus yayasan. Jadi kita memobilisasi mereka untuk data yang diperlukan itu disegerakan begitu supaya diolah, dan kita bersyukur semua mengerti, semua sepakat, semua semangat menolong, sehingga pekerjaan kalau hari ini kita bisa melaunching, itu tanda bahwa tadi kata sehati tadi kita semua bisa bilang oke, kita menuju satu tujuan. Karena pendidikan, sekali lagi, itu bicara pendidikan bicara Injil, dua bagian yang tidak bisa terpisahkan. Karenanya dia menjadi sebuah spirit yang tertancap untuk bilang kita bicara Injil, bicara pekerjaan ini dia jalan sampai pada tujuan. Itu kerja sampai di sini masih ada lanjutan. Jadi ini bagian kita orang lain sudah kerja dong punya, sekarang kita kerja bagian kita punya, kerja ini sampai dan Tuhan Allah datang. Jadi pekerjaan ini tidak berakhir. Jadi tapi kita bersyukur hari ini sudah. Saya tambah bahwa pekerjaan ini untuk penggabungan secara legalnya telah selesai, yaitu wajib dilaporkan di Departemen Hukum dan HAM. Dan pada waktu pelaporan itu harus ditelaah berapa besar aset yang digabungkan. Oleh karena itu harus lengkap. Jumlah perhitungan kita dimasuk menjadi bagian daripada notarial untuk didaftarkan ke Menkumham. Jadi itu harus begitu. Kalau tidak didaftarkan tanpa ada aset, tidak bisa. Jadi aset itu harus tertulis jelas sehingga seluruh penggabungan itu bernilai. Nah, nilai-nilai yang dilaporkan ke Departemen Hukum dan HAM. Saya kira itu. Terima kasih. Baik.